bukan rekayasa kita. Kalau jenengan jadi orang sukses, itu Allah yang menggerakkan. Kalau jenengan sudah berusaha mati-matian, tapi ternyata kok melarat aja, percayalah, ini rencana Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak dalam kehidupan ini di luar rencana Allah. Kalau ini kita pahami, hidup itu ringan Bapak Ibu. Hidup itu ringan, gak perlu iri-irian sama orang, gak perlu sedih, gak perlu kecewa. Kenapa? Ini semuanya sudah direncanakan Allah, dan Allah yang asrof, yang menggerakkan kita, yang memperjalankan hidup kita. Contoh, jenengan dulu pernah punya bayangan, punya rencana mau hidup di Batam? Hah? Pernah? Nah, ujuk-ujuk hidup di sini itu siapa yang merencanakan? Allah sudah punya rencana. Kalau sampai mau hidup di sini itu sudah punya rencana. Apa saja, ikhtiar usaha apa saja itu kadang-kadang kecewa. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan kepada kita, kita tidak boleh bergantung kepada amal. Sekolahnya STM misalkan, jurusan teknik begitu gede, ternyata jadi tukang goreng iwak, nggak nyambung kan? Ada yang sekolahnya sarjana ekonomi jadi seksam, kan nggak nyambung itu. Harusnya sarjana ekonomi kan jadi pengusaha, kita ngobrol ya. Kalau jadi camat ini kan nggak nyambung. Inilah, kalau kita bergantung kepada ikhtiar kita pasti kecewa. Saya dulu sekolahnya PGA, kudune jadi guru kan, malah jadi guru, jadi penganggurannya nih. PGA kan, PGA, tapi PGA pasukan Gusti Allah. Sekarang udah bubar sekolahnya, nggak ada PGA lagi. Saya kuliahnya SPDI, sarjana pendidikan Islam, tapi malah ada di guru. Aneh. Dan kembali kepada apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini murni semata-mata Allah yang menggerakkan. Udah ikuti saja. Ya, termasuk sebentar lagi 2019. Mau sampean ngotot-ngotot dukung ini, kalau memang Allah tidak menghendaki, nggak bakal jadi. Mau demo apa segala macam, kalau Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menggerakkan, Allah tidak memperjalankan, nggak bakal jadi. Meskipun kelihatannya nggak ada yang pilih, kalau Allah yang memilih pasti jadi. Persis seperti kita menikah. Ada yang pacaran dari SD, SMP terus, ternyata begitu SMA tamat, kemudian merantau ke Batam, ketemu sama kawan satu kerja, ini kenal-kenal kemudian jadi jodohnya. Ada yang jelas gak pernah kenal, tiba-tiba jadi jodohnya. Ada yang dulunya musuhan, malah jadi bojone. Ada bapak-bapak, seorang pemuda itu udah nyenengin orang gak suka, saking bencinya, sampai si calon ini tadi memanggil perempuan tadi si gomber, saking bencinya, gomber. Dapat dari bojone. Yuk. Betul-betul punya anak, betul-betul punya anak, ya para gomber itu. Padahal awalnya bencinya setengah modal itu. Ternyata jadi bojonya. Gak bisa kita menolak kehendak Allah, gak bisa. Wes, yang ketiga, poin-poinnya. Ya. Yang ketiga apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa bukan subhanalladzi asra bi Rasulillah atau di Muhammadin, tapi kok di abdihi, hambanya. Jadi kanjeng Nabi itu hanya sebagai seorang hamba. Yang namanya hamba itu yang nurut apa? Kata Tuhannya gitu. Nah kita individunya juga sebagai seorang hamba. Dikatakan kalau orang yang berkuasa itu harus nurut. Seperti karyawan kerja di PT, apapun kata pimpinannya harus nurut, namanya juga hamba kok. Di zaman Rasul itu ada hamba sahaya, udah angkat, dorong, yo.
Apapun perintah Tuhan harus kita turuti. Sholat. Gak usah mikir emangnya kalau sholat dapat apa. Urusan dapat gak dapat itu Allah yang mengatur. Karena posisi kita sebagai seorang hamba. Jadi sumeleh, mengalir. Gak usah protes. Suruh puasa, suruh haji kalau punya duit. Wes tak ringkas. Lanjutnya gimana bunyinya? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan. Kenapa kok yang dipilih waktu malam? Bukan waktu siang. Waktu malam ternyata waktu yang luar biasa. Barang siapa yang senang melek malam, bisa dipastikan sering mendapatkan keistimewaan, baik positif ataupun negatif. Bajingan kening sering melek malam, Pak. Keluyuran, duduk-duduk di bawah pohon itu, jangan salah, suatu saat dia mimpi dapat nomor ditumpuk entuk tenanan. Loh, tenang. Makanya rata-rata dukun juga kerjanya malam. Santet, pelet, itu rata-rata kerjanya juga malam. Nah, ini yang jelek aja langsung terkabul, apalagi yang waktu doa yang paling mustajab kapan, Bu? Malam, sepertiga malam yang terakhir. Lailatul Qadar juga turunnya malam. Yang lebih baik daripada 1000 bulan besok di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan umur kita sampai. Kalau saja insya Allah sampai buah bukan. Ini hebatnya waktu malam. Maka pergunakanlah waktu malam sebaik mungkin. Ketika ada masalah, kata-kata nasihat para kiai, para ustadz, cobalah tolong bangun malam. Ngapain? Ngadu kepada Allah. Ngadu sama Pak Lurah nggak jadi, Pak Lurah juga bingung kok. Gimana? Pak Lurah juga pusing ngurusin keluarganya. Pak Lurah nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dari masjidil aqsa baru naik ke Sidratil Muntaha, barulah beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Halo? Dari mana ke mana tadi, Bu? Perhatikan kalimatnya ini, sepertinya ada kalimat yang gak pas gitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, nyampe Sidratil Muntaha baru mendapatkan perintah sholat. Sholatnya kapan diterima, Pak? Seperti tanganku sangat kecil dan dijawab. Hah? Rasul mendapatkan sholat apa? Setelah sampai di Sidratil Muntaha. Sebelumnya masjid sudah ada. Sementara ini kita tahunya fungsi utama masjid adalah untuk sholat. Nah ini sholatnya belum ada, baru beliau terima setelah sampai di Sidratil Muntaha. Tapi kok masjid sudah ada? Buktinya dari mana? Menempuh perjalanan dimulai dari masjid ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sholatnya belum ada. Sholatnya baru diterima setelah sampai di Sidratil Muntaha. Terus pertanyaannya, sholat apa? Masjidnya buat apa? Ada yang bisa jawab? Kasih hadiah. Jatuh Pak Tanah. Ada yang bisa jawab? Sholatnya belum ada, masjidnya sudah ada, bahkan menjadi tempat
apa kalau bahasa orang maraton itu start. Mulai perjalanan dimulai dari masjid. Munggah baru dapat sholat. Loh, sholatnya belum ada, masjidnya kok sudah ada, terus gopo. Nah, ini bahasa simbol. Termasuk peristiwa hijrah Kanjeng Nabi juga dari masjid ke masjid. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah meninggalkan Masjidil Haram, sebelum sampai ke Yathrib, beliau mampir dulu di desa yang bernama Desa Quba. Apa yang pertama kali beliau lakukan di situ? Membangun masjid yang kemudian namanya Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Kalau Masjidil Haram sudah ada dari semenjak zaman Nabi dari Adam, terus diperbaharui, direnovasi lagi oleh Nabi Ibrahim. Di Desa Quba, beliau pertama kali membangun masjid, bukan membangun restoran, bukan bangun hotel, masjid duluan yang dibangun. Kurang lebih 12 hari beliau berada di situ, masjid diselesaikan oleh kaum muslimin yang ada di Quba. Lantas beliau melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Di kota Yathrib, apa yang pertama kali beliau lakukan? Membangun masjid yang kemudian dinamai Masjid Nabawi. Dari situlah Rasulullah membangun peradaban manusia yang kemudian lahirlah yang dinamakan dengan Piagam Madinah, dan kota Yathrib dirubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Dari masjid yang ini kemudian difotokopi oleh pemerintah kota Batam, dijadikan menjadi visi apa misi Pak? Visi Batam gimana? Menuju bandar dunia yang madani. Jadi kalau ingin membangun masyarakat yang dunia madani, udah harus dari masjid. Karena apa dicontohkan oleh Nabi itu membangun masyarakat dari masjid. Lah kepingin menuju masyarakat dunia yang madani, kok pemimpinnya nggak pernah ke masjid? Jangan mimpi. Jangan harap mimpi di siang bolong. Membangun masyarakat madani itu dari masjid. Masjid. Apa maksudnya? Dalam pembangunan apapun, prioritaskan urusan agama. Maka niscaya urusan duniawi akan mengikuti kita, akan menyusul, akan mengejar kita. Gak usah khawatir urusan duniawi. Bagi bapak-bapak yang sudah punya anak, putra-putri, udah sekolahkan yang pinter, jangan lupa ngajinya harus diprioritaskan. Gak usah khawatir besok mau jadi apa. Kalau agama kita nomor satukan, urusan dunia bakal melayani kita. Saya tadi datang paling belakangan, duduk di situ udah dapat gitu. Berapa gelas, berapa botol, berapa piring gitu. Udah duduk sudah ada diantar lagi sama jenengan tadi. Saya naik ke sini, orangnya belum naik, rezekinya udah nunggu duluan 2 botol ini. Ngejar itu urusan dunia. Saya turun pun biasanya ikut turun itu. Bahkan di tempat lain saya pulang pun dikejar-kejar panitia. Sedikit bocah di rumah kamu. Tempat lain, di sini saya nggak tahu. Begitu mudahnya urusan duniawi, kalau urusan agama kita prioritaskan. Makanya sekali lagi, kepingin dunia akhirat sukses, dahulukan masjid. Maksudnya apa? Dahulukan kepentingan agama. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, jadikan jabatan kita, profesi kita sebagai alat untuk menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Terus bagaimana? Kok putus nyambung? Jangan-jangan perlu diruqyah.
Saya terawang dulu. Jam berapa ini? Kayaknya udah malam banget ya. Belum. Baru subuh. Asiknya ngaji itu gini Mbak. Kalau awal-awal masanya sambutan, biarkan anak-anak teriak-teriak. Hanya saya senang kalau sambutannya gitu. Sampai 2 jam sambutan itu apa. Nanti terakhir tinggal doanya saya. Sampai di mana tadi? Masjid udah dibangun masjid cantik-cantik seperti ini, ramaikan masjid. Wis pokoknya jangan pernah bosen kandani, ngajak, pengumuman, WA segala macam. Upayakan ikhtiar dimaksimalkan. Masalah dia datang atau enggak datang urusan dia. Halo. Oke, nomor apa tadi? Sampean pernah dengar pensiunan ustadz gitu? Pernah dengar ada kiai leren gara-gara nggak punya beras? Karena saya nggak mau jadi kiai lah, susah nggak pernah punya beras. Pernah dengar ada kiai orang yang rajin dakwah kok mati busuk lapar, itu pernah dengar? Sebaliknya sampai pernah dengar ada ustadz, ada kiai kelihatannya nggak pernah punya duit tiba-tiba berangkat haji, itu pernah dengar berita gitu? Bahkan sering umroh 3 bulan sekali umroh. Padahal kalau kita lihat secara dohir punya duit dari mana? Tapi tiba-tiba nih tahu-tahu diundang untuk walimatus safar. Ya, pernah dengar? Bapak pernah dengar? Pernah lihat orangnya? Kalau susah cari contoh, lihat sini. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi Allah gak bakal kelewat. Yakin. Intan surullah, kalau kita menolong agama Allah, pasti dia kesukung, pasti Allah menolongmu. Gak usah khawatir urusan materi, urusan duniawi, gak usah khawatir. Dijamin. Oke, Pak Jupri lanjut imami terus. Ada makmum, gak ada makmum, jadi imam. Dengan sendirian, agar dewe, komat dewe, imam dewe, si makmum malaikat. Yang penting terus kita ajak masyarakat. Mau gak mau bukan urusan kita, Pak. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah, tugas kita hanya mengajak. Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam jadi nabi, istrinya gak mau ikut, anaknya gak mau ikut. Kenapa? Apakah dia mutung? Wis mana-mana harus ada nabi lah. Bojoku dhewe ra gelem kok. Enggak. Dia tetap jalan terus, dia tetap dakwah terus. Dia tetap gak pernah bosan mengajak umatnya terus untuk datang ke masjid untuk beribadah menyembah kepada Allah. Karena urusan dia mau atau tidak mau bukan masalah tertarik atau tidak tertarik. Urusan iman, urusan hidayah. Nabi Ibrahim sendiri bapaknya nggak mau ikut. Nabi Solomon, Nabi Lut istrinya nggak mau ikut. Siapa istri Nabi Lut? Hulut. Itu kabarnya. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad, siapa yang nggak mau ikut? Pamannya Siti Asia kurang solehah gimana coba? Suaminya ngaku Tuhan, Fir'aun. Siti Asia wanita yang sangat takut kepada Allah, suaminya jadi ngaku Tuhan. Fir'aun tidak mampu mengkafirkan istrinya. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan istri dan anaknya. Nabi Muhammad tidak bisa mengislamkan pamannya. Sudah dirayu-rayu paman, ucapkan 2 kalimat syahadat.
supaya kalimat itu bisa menjadi argumentasi membelamu di hadapan Allah nanti. Justru malah Kanjeng Nabi ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang meskipun engkau cintai. Nah, jadi sekali lagi tidak ada alasan mutung untuk menjadi pelaku dakwah. Terus masjid dibangun serapi mungkin, seindah mungkin, tempat wudhu dibikin sebersih mungkin. Masyarakat sering kita ajak, mau nggak mau bukan urusan kita. Tidak ada target sampai berhasil. Pokoknya seluruh masyarakat Sungai Dolu ini harus semuanya rajin ke masjid. Bukan target kita. Target kita hanya yang penting kita selalu mengajak, tidak boleh bosan. Nah, nanti kembalinya kepada kita, karena ini bagian daripada intan sulullah. Jangan khawatir miskin untuk urusan dakwah. Nah, nanti dari situ, nanti pelan-pelan iman kita sendiri akan naik. Ternyata indah hidup di dalam lingkungan dakwah. Saya sendiri kalau ditanya orang, kok Mahfud kerja di mana? Bingung jawabnya. Kerja apa ya? PT enggak. Boleh imbak ya orang, foto ya orang. Tapi yo gini-gini alhamdulillah rezeki nggak pernah sepi. Halo? Dan dikit lagi. Kayaknya udah malam banget suasananya. Lanjut dikit. Masjid selalu didahulukan, dicontohkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah juga selalu membangun masjid. Apa rahasianya? Nah, setelah kita lakukan, Pak, kok sudah saya aja nggak mau datang juga. Kemudian saya udah sholat tapi belum bisa merasakan tenang, rezekinya belum lancar. Nah, pertanyaannya, sudah istiqomah atau belum? Maka kuncinya adalah istiqomah, sehingga iman itu akan muncul. Iman manusia itu modelnya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman malaikat yazid wa la yanqus, bertambah dan tidak berkurang, atau la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Itu iman malaikat, stabil ya. Malaikat tukang niup trompet itu siapa? Malaikat Israfil. Belum waktunya diperintah suruh niup, ya nggak ditiup. Nah, kayak kita kan kadang males banget, kadang semangat banget. Cuma kalau malaikat modelnya kayak kita, sungguh masih kiamat terus tak tiup saya wepret. Wah, iya. Malaikat Israfil tukang cabut nyawa itu. Kapan saat dicabut sesuai dengan perintah dicabut. Kapan belum diperintah ya nggak akan dicabut. Walaupun dia sudah sangat kepingin cabut itu nggak akan dicabut. Kenapa? Ya imannya stabil, nggak terlalu malas, nggak pernah terlalu semangat datang. Malaikat Israfil niup trompet, sungai mana ya? Kiamatnya. Nah, terus sekarang lagi ngapain kira-kira tuh? Lagi bikin trompet. Nah, iman Nabi dan Rasul yazid wala yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang, atau yazid wa yazid, bertambah dan bertambah terus. Nah, kita yazid wa yanqus. Masalahnya kata-kata ini yazid wa yanqus. Yazidnya dikit, habis dengar pengajian kayak gini naik. Tapi 3 hari 4 hari nggak pernah dengar ceramah, turun. Makanya harus selalu dicas. Casnya caranya gimana? Istiqomah. Oke, saya lanjutin tadi hadiah orang yang istiqomah. Tadi pun langsung selesai. Kasihan pertama udah ngantuk ini. Waktu menurut apa sih?
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah tsumma istaqamu, kemudian melakukan amal dengan istiqomah. Satu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Satu, Allah akan turunkan malaikat. Disoto hati kita oleh malaikat. Oh, ternyata sering dengar pengajian jadi nikmat. Ternyata kalau ikut zikir itu nikmat. Ternyata kalau sholat jamaahnya dijaga itu ternyata hidup ini menjadi indah. Itu lama-lama kita akan merasakan itu. Yang kedua, Allah takhafu, hidupnya nggak pernah takut, biasa. Ibu udah dengar listrik naik loh Bu, biasa. Dulu waktu belum naik juga sering nggak punya duit kok. Ibu merasakan hidup tambah susah atau hidup tambah senang? Hah? Tambah susah. Sekarang barang-barang sembako itu mahal atau murah? Apa yang mahal? Hubungan dapat nama jadi sama Pak Lurah. Yang mahal apa contohnya? Beras mahal. Berapa? Sekarang 25 kilo berapa? 310. Mahal. 310 mahal. Ibu beli HP Android lengkap, ada toiletnya, ada kulkasnya. Harganya 310.000, mahal atau murah? HP murah Pak? Jawab toh. Murah. Beli HP Android canggih, bisa buat selfie-selfiean. Regane 310, mahal atau murah? Murah. Murah. Saya pernah jadi bingung. Tadi bilang 310 mahal, sekarang 310 murah. Sing bener sing ndi? Hah? Iya tadi katanya beras mahal. Berapa mahal? 310. Saya kasih contoh, sampean beli HP harganya 310. Samsung S7 Edge itu harga barunya sekitar 10 juta, 11 juta. Sampai kok pupuk entuk rego 310.000. Itu mahal atau murah? Ada Bu, HP bekas trigger truk. Pak Jupri lewat motor kepindes saat itu terkena sepuluh. Mau 310 bilang mahal, sekarang 310 bilang murah. Ini sing gena sing ndi? Aslinya yang bikin ukuran mahal murah itu siapa? Hah? Kita sendiri. Ngapain dibikin ukuran sing angel-angel? Bikin sesuatu yang gampang-gampang yang bikin kita bahagia gitu. Wah, 310 murah kok. Nyatanya sampai saat ini masih bisa belanja terus. Apakah gara-gara mahal ibu kelaparan? Enggak, masih bisa ngukur. Masih. Terus apanya yang menakutkan? Yang menakutkan dari hidup ini itu apa? Yang paling berbahaya dan paling menakutkan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Rasa takut itu muncul, jawabannya belum istiqomah. Sholat istiqomah, sedekah istiqomah, zikir istiqomah, rasa takut itu pasti hilang. Jamin. Gak gumun itu. Perlu apa berita-berita itu gak pernah gentar, gak pernah takut, gak pernah panik. PLN naik, buktinya sampai sekarang masih muruk terus istiqomah. Apakah gara-gara naik kemudian rumah kita gelap-gelap? Enggak juga. Terus apanya yang menakutkan? Yuk pikiran sampean sendiri, keyakinan kita sendiri kepada Allah yang bermasalah. Iya.
Waduh, anak mau sekolah ini, biayanya dari mana? Gak usah takut, sudah dicukupi Allah. Gak usah takut. Karena rezeki itu udah satu paket dengan kehidupan kita. Seperti kita contohkan di depan tadi, seperti kita diundang ke duri, urusan minum, urusan sesak, urusan berkat, tanggung jawabnya yang mudah. Yang ketiga, wala tahzanu, hidupnya tidak pernah sedih. Orang istiqomah itu biasa. Dengar kabar, Pak, sudah tahu belum, sudah dengar belum, orang tua di kampung sedang sakit keras, biasa. Dan namanya hidup itu ada muda, ada tua. Kalau sudah tua itu biasanya sakit. Orang kalau mau menikah biasanya kan sakit terus mati, ya, gitu ya. Itu udah dengar dari dulu, jadi udah gak kaget, biasa. Ya tinggal kita doakan, kita ikhtiar bawa ke rumah sakit. Saya dikabari ibu sakit masuk rumah sakit, ya udah apa yang bisa kita urus bagi adik-adik saya di kampung itu silakan diurus bawa ke rumah sakit. Saya jauh, saya membantu mencarikan dana biaya rumah sakit. Di rumah sakit nggak sampai 4 jam dikabari lagi ibu meninggal. Ya udah, innalillahi, udah ada yang punya kok. Ini nggak perlu sedih. Sedih-sedih sampai dicambak-cambak, itu dicopet-copet, itu apa-apa. Semuanya sudah diatur Allah. Ibu saya milik Allah, saya milik Allah. Diambil sama yang punya, ya alhamdulillah sudah pasti diurus oleh yang punya. Seperti sampean bawa kendaraan, ada acara dangdutan, misalkan ada pengajian lah, kemudian sepeda motornya dititipin ke tukang parkir. Tukang parkir itu senang nggak? Lahan parkir penuh dengan kendaraan bagus-bagus. Senang nggak? Hah? Biasa orang bukan miliknya kok. Kali krik, udah dikasih karcis gitu misalkan. Biasa, dia nggak sombong, nggak angkuh, mau ini motor saya semua, bukan. Acara selesai diambil oleh yang punya satu persatu, biasa aja. Orang memang bukan miliknya kok. Aduh, motornya habis semua, sedih enggak. Sama kita juga seperti tukang parkir, Pak. Semuanya titipan Allah. Istri titipan Allah, suami titipan Allah. Meninggal gak apa-apa, laki meneh. Orang diambil sampai yang punya Allah. Ya, ini fungsinya kalau kita melakukan istiqomah. Wis yang keberapa tadi? Malaikat hidupnya gak pernah takut. Yang ketiga, hidupnya gak pernah sedih. Yang keempat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hidupnya selalu dibikin gembira oleh Allah. Always smile. Dengar kabar apa saja tersenyum. Selama ini kan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit salah. Dikasih panas, ya Allah, panas banget. Kapan ya hutan? Dikasih hutan, ya Allah, dan terus kapan kayak terang. Belum nikah bingung, sudah nikah bingung juga, gak punya duit bingung, sudah punya duit bingung. Selama ini kan salah terus. Kalau masih muncul perasaan itu, bisa dijamin pasti belum istiqomah. Nah, yang paling penting ini terakhir penutup. An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Kematian seseorang itu biasanya terjadi sesuai dengan kebiasaannya. Manusia matinya itu biasanya sesuai dengan apa yang diistiqomainya. Pernah dengar peristiwa seorang orang lagi sholat, tiba-tiba sujud, gak bangun-bangun, begitu dibangunin sudah meninggal. Di YouTube kan ada berita-berita itu. Ada seorang ustaz tapi khotbah Jumat tiba-tiba mati. Pernah dengar? Dulu ada seorang qori nasional lagi baca Quran di acaranya Ibu Khofifah, tiba-tiba belum sampai sholatul lagi, ya sudah diangkat mati. Pernah dengar? Menurut jenengan ini peristiwa-peristiwa kayak gitu biasa apa luar biasa? Biasa, Bu, bukan luar biasa.
Kalau bajingan bening mati waktu baca Quran itu baru luar biasa. Seumur umur gak pernah kenal Quran, baca Quran bisa mati. Ini baru luar biasa. Luar biasa itu maksudnya di luar kebiasaan. Orang seumur umur gak pernah kenal sholat, diajak gak pernah mau, disamperin gak mau. Tiba-tiba sadar kepingin sholat sekali mati. Nah ini baru luar biasa. Imam masjid, imam sholat lagi, imamin sholat mati itu biasa, tapi bukan hari ini insya Allah. Masih lama Pak Zubir, masih lama. Dan kalau memang itu terjadi, alhamdulillah. Kenapa? Wah luar biasa. Meninggal pada saat imamin sholat itu bukan luar biasa, biasa. Kenapa? Karena yang dibiasakan itu. Tukang gaple mati waktu banting balap mati. Itu biasa. Nah ini yang berbahaya ini. Kematian seseorang biasanya terjadinya sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang biasa zikir sama yang tidak biasa zikir sangat berbeda. Orang biasa zikir, gak usah nunggu mati. Waktu sakit aja, dengan misalnya gini, nengok orang sakit di rumah sakit, ada jamaah kita 2 orang, ya. Yang satu biasa zikir, ahli zikir, yang satu belas gak pernah kenal zikir. Waktu sakit, gayanya waktu sakit pasti beda. Orang yang biasa zikir, waktu sakit gayanya gimana? Pemula, muka berbeda. Astagfirullah. Itu sendiri, itu gak pakai rencana, gak pakai mikir. Yang tidak biasa pikir kira-kira gayanya seperti apa? Istrinya datang, Pak, nyebut Pak, takut sama nyebut. Nggak ngerti Allah itu apa, nggak ngerti. Diri bagaimana itu nggak ngerti. Kenapa? Karena tidak kulino, tidak terbiasa, tidak istiqomah. Nah bahayanya pada saat kata malaikat mau cabut, bagi orang yang biasa zikir Allah itu nggak pakai dibimbing, nggak pakai ditalkin, nggak pakai dioprak-oprak, ini tuh udah otomatis. Kenapa? Karena sudah menyatu. Allah husnul apa janji Allah? Ana jalisu man dzakarni. Aku ngonconi wong sing eling nang aku. Saya bakal menemani kepada orang yang pada saat seperti itu ingat kepada. Tidak dicabut nyawanya oleh malaikat enggak. Jadi malaikat Israil itu bukan cabut, dia hanya sebagai dukun, sebagai bidan. Kalau di kampung kan dukun bayi itu ya, dukun bayi. Di sini ada dukun bayi. Enggak ada. Di kampung ada dukun bayi. Di kampung saya ada dukun bayi. Ada tua. Adanya dukun tua. Coba bisa dukun. Itu nggak disambut, cuma ditungguin udah buka berapa gitu. Hanya sebagai bidan untuk orang yang beriman dan istiqomah. Bagi orang yang nakal itu ya benar-benar bisa gak usah nunggu mati, gak usah nunggu sakaratul maut. Sekarang ini ketahuan orang yang biasa zikir, biasa sholawatan sama yang tidak pernah atau jarang itu kelihatan. Tiba-tiba ada pocong, ada dor, otomatis seperti itu. Bagi yang tidak biasa zikir, kira-kira bunyinya apa kira-kira? Dor, itu cacok. Ya karena kebiasaannya begitu. Pres apa mawek? Ngamuk.
keluarnya ngamuk. Karena makin nggak biasa dikir. Makan, minum itu otomatis begitu pegang Bismillah. Alhamdulillah. Itu sendiri. Gak pakai rencana, gak pakai mikir, gak pakai diatur dulu. Kesetrum listrik misalnya. Sisi, aku mau ngomong apa ini? Innalillahi atau astagfirullah? Puluh kosong. Refleks. Orang yang biasa dikir, Innalillahi, Allah Akbar. Itu gitu sendiri. Pulang, kunci motor udah dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe, alhamdulillah. Itu otomatis, Bu. Ketahuan nanti yang biasa dikit sama yang gak biasa dikit ketahuan. Tapi nggak usah dijadikan olok-olok. Gak pernah dikit itu ngomongnya gak dikit kok. Biasa aja, tinggal diingatkan. Oke, setuju? Yuk ulangi. Pengajian apa tadi? ST apa? ST. Tiap malam. Insyaallah. Tiap malam. Istiqomah. Paham serah paham tak penting omongan yang tuwek-tuwek. Yang penting istiqomah datang. Sama dengan kita sholat, khusyuk gak khusyuk nomor 75. Yang penting sholat saja setiap hari. Ikhlas gak penting. Yang penting sedekah aja setiap hari. Mudah pokoknya datang aja pengajian setiap hari. Yang penting istiqomahnya, bukan hasilnya. Bukan hasil. Allah memasukkan kita ke dalam surga itu bukan hasil ibadah kita. Oke, contohnya gini. Sampai punya anak 4 misalkan. Jujur, yang paling kita sukai itu anak yang seperti apa? Anak yang nurut. Bukan anak yang paling ganteng, bukan anak yang paling cakep, bukan anak yang paling pintar champion, bukan itu. Dan orang tua tidak menuntut hasil. Yang penting anak itu kapan disuruh nurut. Ngaji berangkat. Ya sesekali nanya ngajinya sudah sampai apa? Gak mungkin goblok banget besoknya masa baru tamat enggak. Yang penting nurutnya. Duh, kalau waktu itu ya nyuci piring ya. Walaupun masih bukan gablek, masih licin-licin itu gak akan dimarahi. Karena anak ini nurut orang jadi apa anak kok. Nyaku yo, karena masih kotor sini masih kotor gak akan dimarahin. Kenapa? Anak ini nurut. Sama Allah menilai kita dari nurutnya bukan dari hasilnya. Kalau mau melihat hasil coba kapan kita sholat khusyuk, kapan kita sedekah ikhlas. Orang kita sedekah rata-rata hanya karena nggak enak itu kok. Iya kan? Ya karena diparani dan pergi ke rumah masuk nggak infak kan nggak enak. Kota infak udah bergerak udah terlanjur diem di depan kita. Waduh, bujir sih. Mau masukin gak ada uang kecil, gak masukin udah terlanjur diem di depan kita, tinggal kanan kiri udah masukin semua. Rata-rata kita sedekahnya itu karena terpaksa dan karena gak enak. Ya, halo, Wah, udahlah sedekahnya seikhlasnya. Coba kalau dengar kata-kata seikhlasnya itu yang kebanyakan berapa? 1000. Mana ada pokoknya seikhlasnya 1.000 jarang itu. Udahlah infak sedekah seikhlasnya buat beli apa ini buat kegiatan kita. Seikhlasnya ya kok. Pikir 2.000 seikhlasnya. Untung sekarang sudah ada pecahan 2.000. Zaman dulu yo yang kebanyakan itu gambar orang bawa golok itu. 1.000. Nah, yang penting nurut. Allah suruh kita sholat, khusyuk gak ada urusan. Sholat aja. Allah suruh kita sedekah, suruh dikir. Ya, minimal yang 4 tadi kita dapatkan tadi. Ya, dibimbing malaikat, hidupnya gak pernah takut, hidupnya gak pernah sedih dan selalu senang, selalu gembira, selalu senyum. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita belajar niat untuk istiqomah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ahmad darajat wa tuballighuna biha usul ghayat fi jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma iftah lana qulubana, Allahumma yassir lana umurana wa sallimna fid dunya wa akhirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qawwalika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.